Malam-malam gini ngapain di jalan? Ikut ke kontrakan bapak aja ya, biar aman. Warga malam itu langsung berbisik. Seorang tukang becak tua terlihat membawa seorang bule cantik yang sendirian di jalan gelap. Banyak yang berpikir buruk. Banyak yang menuduh tanpa tahu apapun. Tak ada yang menyangka, satu kejadian itu akan mengubah hidupnya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, terima kasih sudah kembali di channel ini. Sebelum lanjut ke kisahnya, pastikan kalian subscribe, like, dan share, karena cerita ini bukan sekadar drama, ini tentang nasib, prasangka, dan ketulusan yang dibalas tak terduga. Malam itu jalanan kota tua terlihat lengang. Lampu-lampu jalan menyala redup, memantulkan bayangan panjang di aspal yang sudah mulai retak. Angin malam membawa bau lembab, bercampur sisa hujan sore yang belum sepenuhnya mengering. Di sudut jalan itu, Sarman, seorang tukang becak berusia hampir 50 tahun, mengayuh pelan becaknya, sendirian seperti malam-malam sebelumnya. Sarman bukan siapa-siapa. Hidupnya sederhana, bahkan seringkali pas-pasan. Setiap malam ia mengayuh becak berharap ada satu atau dua penumpang yang mau naik, sekadar cukup untuk membeli beras esok hari. Istrinya sudah lama meninggal, anaknya merantau entah kemana. Becak tua itu adalah satu-satunya teman setianya. Ketika hampir memutuskan pulang, pandangannya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Di bawah lampu jalan yang berkedip, terlihat seorang wanita asing berdiri kebingungan. Rambut pirangnya terurai, pakaiannya bersih namun wajahnya pucat. Ia tampak gelisah, menoleh ke kanan dan kiri, seperti seseorang yang benar-benar tersesat. Sarman melambatkan kayuhan. Nalurinya ragu. Pengalaman mengajarkannya satu hal, urusan orang asing, apalagi malam hari, sering membawa masalah. Namun langkah kakinya berhenti dengan sendirinya. Wanita itu menatapnya. Matanya berkaca-kaca. "Excuse me, please." Suaranya bergetar. Sarman terdiam. Bahasa Inggrisnya sangat terbatas. Tapi dari nada suara dan gestur tubuh, ia tahu satu hal. Wanita ini ketakutan. "Kenapa, Neng?" tanya Sarman pelan. Refleks menggunakan bahasa yang biasa ia pakai. Wanita itu menggeleng, lalu menunjuk ke tas kecil di tangannya yang terbuka kosong. Ia mengucap beberapa kata yang tidak sepenuhnya dipahami Sarman, tapi satu kata jelas, "No money." Di saat itulah, beberapa pengendara motor melintas perlahan. Ada yang menoleh, ada yang tersenyum miring. Tuh, tukang becak sama bule," bisik seseorang. "Ngapain malam-malam?" sahut yang lain. "Pasti ada apa-apanya." Sarman mendengar bisikan itu. Dadanya terasa sesak. Ia belum melakukan apapun, tapi penilaian sudah dijatuhkan. Wanita itu semakin panik. Nafasnya pendek-pendek. Tangannya gemetar. Sarman menghela napas panjang. "Tenang, Neng, tenang," katanya sambil mengangkat tangan, berusaha menenangkan. Ia menunjuk ke becaknya. "Duduk. Duduk dulu." Wanita itu ragu, lalu perlahan duduk. Becak tua itu berderit pelan, menjadi saksi awal dari takdir yang belum mereka pahami. Sarman tidak langsung mengayuh. Ia memikirkan risiko. Orang-orang melihat. Gosip bisa muncul. Tapi membiarkan wanita asing sendirian di jalan malam seperti ini, bukan pilihan yang bisa diterima hatinya. "Nama, kamu?" tanya Sarman terbata. "Claire," jawab wanita itu lirih. "I'm lost." Sarman mengangguk pelan. "Saya, Sarman." Malam semakin dingin. Jalanan semakin sepi. Dan di atas becak tua itu, dua orang dari dunia yang sangat berbeda sedang berada di satu titik yang sama, ketakutan dan ketidakpastian. Tanpa mereka sadari, pertemuan singkat di jalan gelap itu bukan hanya akan mengubah malam itu, tetapi mengubah seluruh arah hidup Sarman. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Claire bukan wanita biasa seperti yang semua orang kira. Becak tua itu bergerak pelan menyusuri jalanan yang semakin sunyi.
Roda besinya berdecit setiap kali melewati aspal yang tidak rata. Sarman mengayuh dengan hati-hati, sesekali melirik ke belakang untuk memastikan Claire masih baik-baik saja. Wanita itu duduk diam, memeluk tas kecilnya, matanya menatap kosong ke depan. Namun di belakang mereka, cerita sudah mulai berjalan lebih cepat dari becak itu sendiri. Di warung kopi ujung jalan, beberapa pria yang tadi melihat kejadian itu mulai berbisik. Tukang becak kok bawa bule malam-malam? Ah, paling juga cari untung. Mana tahu, siapa tahu dibayar dolar. Tawa kecil menyertai bisikan itu. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi, tapi prasangka terasa lebih nikmat daripada kebenaran. Sarman tidak mendengar semua itu secara langsung, tapi ia bisa merasakannya. Setiap kali ada motor melintas dan melambat, setiap kali ada mata yang menatap terlalu lama, dadanya kembali terasa berat. Ia tahu reputasinya di lingkungan itu, orang biasa, miskin, dan mudah dijadikan bahan omongan. Claire akhirnya bersuara. "I'm scared," katanya lirih. Sarman berhenti sejenak di bawah lampu jalan lain yang cahayanya lebih terang. Ia menoleh, menjaga jarak, memastikan sikapnya tetap sopan. "Tenang, Neng. Aman." Ia lalu membuka botol air mineral yang terselip di bawah kursi becak dan menyerahkannya. Claire menerimanya dengan kedua tangan, minum perlahan, seolah takut air itu akan habis. Where are you taking me?" tanya Claire ragu. Sarman berpikir sejenak. Bahasa Inggrisnya terbatas, tapi kejujuran tidak perlu bahasa rumit. "Ke tempat ramai. Polisi. Atau orang?" Claire mengangguk, sedikit lega. Mereka berhenti di sebuah minimarket kecil yang masih buka. Lampu terang membuat Claire terlihat lebih jelas. Kulitnya bersih, jam tangan sederhana tapi elegan, dan sepatu yang tidak murah. Sarman, tanpa sadar, memperhatikan detail-detail itu. Orang asing biasa tidak berpakaian seperti ini, batinnya. Di depan minimarket, dua orang pemuda memperhatikan mereka. Salah satunya menyeringai. "Bang, bule ya?" katanya dengan nada bercanda yang mengandung sindiran. Sarman menegakkan badan. "Iya." Dia tersesat. "Sendirian malam-malam?" Pemuda itu tertawa kecil. "Hati-hati, Bang." Kata hati-hati terdengar seperti peringatan, tapi juga seperti ancaman halus. Claire menangkap nada itu dan tubuhnya menegang. Sarman berdiri sedikit lebih ke depan. Posisinya jelas melindungi. "Sudah," katanya singkat. Pemuda itu mengangkat bahu dan pergi, tapi tatapan terakhirnya penuh arti. Tidak semua orang malam itu berniat baik. Setelah membeli roti dan makanan ringan, Sarman menyerahkannya pada Claire. Mata Claire berkaca-kaca. "Thank you," katanya berkali-kali. Sarman hanya mengangguk. Ia tidak ingin dipuji. Ia hanya ingin wanita itu selamat. Di sebuah pos polisi kecil, Sarman berhenti. Lampu neon menerangi papan nama yang mulai pudar. Seorang petugas keluar, mengerutkan kening melihat pemandangan di depannya. "Ada apa ini?" tanyanya. Sarman menjelaskan dengan bahasa sederhana, dibantu gestur tangan. Claire ikut bicara. Kali ini lebih lancar. Ia menyebutkan paspor, dompet, dan ponsel yang hilang. Petugas mendengarkan dengan serius, tidak seperti orang-orang di jalan. Namun satu kalimat Claire membuat suasana berubah. "My father will come," katanya. "He owns property companies." Petugas berhenti menulis. "Property." Claire mengangguk pelan. "Yes. Big company." Sarman terdiam. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Anak bos properti? Pikirannya langsung kacau. Ia menatap Claire, lalu menunduk lagi. Jarak dunia mereka tiba-tiba terasa semakin jauh. Petugas mengangguk hormat. Sikapnya berubah lebih formal. "Kami akan bantu. Ini serius." Saat mereka keluar dari pos polisi, Claire menatap Sarman dengan ekspresi cemas. "You think people misunderstand you because of me?"
Sarman tersenyum tipis. Sudah biasa. Namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Mulai malam ini, hidupnya tidak akan lagi sama. Jika identitas Claire benar, maka gosip yang beredar bukan hanya soal moral, melainkan soal kekuasaan, uang, dan kemungkinan masalah besar. Di jalan pulang, becak kembali bergerak. Tapi kali ini, bukan hanya roda yang berdecit. Nasib Sarman juga sedang bergerak menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Dan di sudut-sudut gelap kota itu, orang-orang masih berbisik, tanpa tahu bahwa tukang becak yang mereka remehkan sedang berdiri di persimpangan takdir. Becak tua itu bergerak pelan menyusuri jalanan yang semakin sunyi. Roda besinya berdecit setiap kali melewati aspal yang tidak rata. Sarman mengayuh dengan hati-hati, sesekali melirik ke belakang untuk memastikan Claire masih baik-baik saja. Wanita itu duduk diam, memeluk tas kecilnya, matanya menatap kosong ke depan. Namun di belakang mereka, cerita sudah mulai berjalan lebih cepat dari becak itu sendiri. Di warung kopi ujung jalan, beberapa pria yang tadi melihat kejadian itu mulai berbisik. Tukang becak kok bawa bule malam-malam? Ah, paling juga cari untung. Mana tahu, siapa tahu dibayar dolar. Tawa kecil menyertai bisikan itu. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi, tapi prasangka terasa lebih nikmat daripada kebenaran. Sarman tidak mendengar semua itu secara langsung, tapi ia bisa merasakannya. Setiap kali ada motor melintas dan melambat, setiap kali ada mata yang menatap terlalu lama, dadanya kembali terasa berat. Ia tahu reputasinya di lingkungan itu, orang biasa, miskin, dan mudah dijadikan bahan omongan. Claire akhirnya bersuara. "I'm Scarlett," katanya lirih. Sarman berhenti sejenak di bawah lampu jalan lain yang cahayanya lebih terang. Ia menoleh, menjaga jarak, memastikan sikapnya tetap sopan. "Tenang, Neng. Aman." Ia lalu membuka botol air mineral yang terselip di bawah kursi becak dan menyerahkannya. Claire menerimanya dengan kedua tangan, minum perlahan, seolah takut air itu akan habis. Where are you taking me?" tanya Claire ragu. Sarman berpikir sejenak. Bahasa Inggrisnya terbatas, tapi kejujuran tidak perlu bahasa rumit. "Ke tempat ramai. Polisi. Atau orang?" Claire mengangguk, sedikit lega. Mereka berhenti di sebuah minimarket kecil yang masih buka. Lampu terang membuat Claire terlihat lebih jelas. Kulitnya bersih, jam tangan sederhana tapi elegan, dan sepatu yang tidak murah. Sarman, tanpa sadar, memperhatikan detail-detail itu. Orang asing biasa tidak berpakaian seperti ini, batinnya. Di depan minimarket, dua orang pemuda memperhatikan mereka. Salah satunya menyeringai. "Bang, bule ya?" katanya dengan nada bercanda yang mengandung sindiran. Sarman menegakkan badan. "Iya." Dia tersesat. "Sendirian malam-malam?" Pemuda itu tertawa kecil. "Hati-hati, Bang." Kata hati-hati terdengar seperti peringatan, tapi juga seperti ancaman halus. Claire menangkap nada itu dan tubuhnya menegang. Sarman berdiri sedikit lebih ke depan. Posisinya jelas melindungi. "Sudah," katanya singkat. Pemuda itu mengangkat bahu dan pergi, tapi tatapan terakhirnya penuh arti. Tidak semua orang malam itu berniat baik. Setelah membeli roti dan makanan ringan, Sarman menyerahkannya pada Claire. Mata Claire berkaca-kaca. "Thank you," katanya berkali-kali. Sarman hanya mengangguk. Ia tidak ingin dipuji. Ia hanya ingin wanita itu selamat. Di sebuah pos polisi kecil, Sarman berhenti. Lampu neon menerangi papan nama yang mulai pudar. Seorang petugas keluar, mengerutkan kening melihat pemandangan di depannya. "Ada apa ini?" tanyanya. Sarman menjelaskan dengan bahasa sederhana, dibantu gestur tangan. Claire ikut bicara. Kali ini lebih lancar. Ia menyebutkan paspor, dompet, dan ponsel yang hilang. Petugas mendengarkan dengan serius, tidak seperti orang-orang di jalan. Namun satu kalimat Claire membuat suasana berubah. "My father will come," katanya.
He owns property companies. Petugas berhenti menulis. Property. Claire mengangguk pelan. Yes. Big company. Sarman terdiam. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Anak bos properti? Pikirannya langsung kacau. Ia menatap Claire, lalu menunduk lagi. Jarak dunia mereka tiba-tiba terasa semakin jauh. Petugas mengangguk hormat. Sikapnya berubah lebih formal. Kami akan bantu. Ini serius. Saat mereka keluar dari pos polisi, Claire menatap Sarman dengan ekspresi cemas. You think people misunderstand you because of me? Sarman tersenyum tipis. Sudah biasa. Namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Mulai malam ini, hidupnya tidak akan lagi sama. Jika identitas Claire benar, maka gosip yang beredar bukan hanya soal moral, melainkan soal kekuasaan, uang, dan kemungkinan masalah besar. Di jalan pulang, becak kembali bergerak. Tapi kali ini, bukan hanya roda yang berdecit. Nasib Sarman juga sedang bergerak menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Dan di sudut-sudut gelap kota itu, orang-orang masih berbisik, tanpa tahu bahwa tukang becak yang mereka remehkan sedang berdiri di persimpangan takdir. Pagi datang dengan cara yang tidak ramah bagi Sarman. Matahari baru naik, tapi udara sudah terasa berat. Ia mengayuh becaknya seperti biasa, menyusuri jalan yang sama, berharap hari ini akan berjalan normal. Namun sejak malam itu, tak ada lagi yang normal. Beberapa tukang becak lain menatapnya dengan pandangan aneh. Ada yang berbisik, ada yang pura-pura tidak melihat. Sarman mencoba bersikap biasa, tapi dadanya terasa sesak. Ia tahu cerita sudah beredar, dan seperti biasa, cerita itu tumbuh liar tanpa kendali. Men, panggil seorang tukang becak yang sudah lama ia kenal. Katanya semalam kamu bawa bule ya? Sarman berhenti mengayuh. Iya. Dia tersesat. Temannya menyeringai. Hati-hati. Orang-orang ngomong gak enak. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya tajam. Reputasi adalah segalanya bagi orang kecil seperti Sarman. Sekali rusak, sulit diperbaiki. Di sudut pasar, beberapa pelanggan yang biasa naik becaknya memilih becak lain. Ada yang beralasan buru-buru, ada yang pura-pura sibuk. Sarman tidak memaksa. Ia hanya menunduk dan kembali mengayuh. Sementara itu, di sebuah penginapan sederhana yang diurus polisi, Claire duduk termenung. Ia baru saja berbicara dengan seseorang lewat telepon pinjaman. Wajahnya pucat. "They are looking for me," katanya pelan kepada petugas. "My family." Petugas mengangguk. "Kami sudah hubungi kedutaan. Mereka akan datang." Kabar itu terdengar seperti kelegaan, tapi juga membawa ketakutan baru. Claire menatap lantai, lalu berkata lirih, "Please, don't make trouble for him." Petugas mengerutkan kening. Si tukang becak. Claire mengangguk. "He helped me. He didn't do anything wrong." Di sisi lain kota, Sarman sedang menghadapi masalah lain. Seorang aparat kelurahan mendatanginya. "Sarman," katanya datar, "ada laporan soal kamu." Jantung Sarman berdegup kencang. "Laporan apa, Pak?" "Katanya kamu membawa perempuan asing malam-malam." Warga resah. Kata resah itu seperti palu. Sarman mencoba menjelaskan, dengan suara tertahan dan kata-kata sederhana. Ia menceritakan soal tersesat, soal polisi, soal niat menolong. Aparat itu mendengarkan, lalu menghela napas. "Saya tidak bilang kamu salah. Tapi jaga diri. Jangan sampai jadi masalah besar." Sarman mengangguk. Ia tahu arti peringatan itu. Satu langkah salah, ia bisa kehilangan izin mangkal. Hari itu, ia pulang lebih awal. Becaknya kosong. Uang di sakunya hampir tidak ada. Di rumah kecilnya, Sarman duduk diam, memikirkan semua yang terjadi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertanya pada diri sendiri, apakah menolong orang memang selalu berakhir begini?
Sore hari, sebuah mobil hitam berhenti di dekat pos polisi. Dua pria berjas rapi turun, diikuti seorang wanita parubaya dengan wajah tegas namun cemas. Mereka berbicara cepat dalam bahasa asing. "It's her," kata salah satu petugas saat melihat foto di ponsel. "Claire." Keluarga Claire akhirnya tiba. Pertemuan itu penuh emosi. Tangis, pelukan, dan kelegaan bercampur menjadi satu. Namun di sela-sela itu, ayah Claire, seorang pria berwibawa, mengajukan satu pertanyaan. "Who helped her?" Petugas menyebut nama Sarman. Wajah pria itu berubah serius. "I want to meet him." Kabar itu sampai ke telinga Sarman lewat seorang petugas. Lututnya terasa lemas. "Mereka mau ketemu saya?" tanyanya tidak percaya. "Iya," jawab petugas. "Tenang, ini bukan masalah." Namun bagi Sarman, bertemu keluarga orang kaya, bahkan bos properti, adalah sesuatu yang menakutkan. Ia hanya tukang becak. Bajunya lusuh. Bahasanya terbatas. Malam itu, Sarman duduk di becaknya, menatap langit. Hidupnya yang selama ini berjalan lurus tiba-tiba berbelok tajam. Ia tidak tahu apakah belokan ini menuju jurang atau jalan baru. Satu hal yang pasti, ia tidak pernah berniat mengubah hidupnya. Ia hanya menolong karena hati kecilnya berkata begitu. Dan justru karena itulah, dunia mulai mengetuk pintunya, dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Sarman berdiri canggung di depan pos polisi. Kemeja lusuh yang biasa ia pakai terasa semakin tidak pantas hari itu. Tangannya kasar, penuh bekas kerja keras, terus saling meremas tanpa sadar. Dari kejauhan, ia melihat mobil hitam mengilap terparkir rapi, kendaraan yang jelas tidak berasal dari dunia yang sama dengannya. Seorang petugas memanggilnya. "Pak Sarman, silakan." Langkahnya terasa berat. Setiap meter seperti mengingatkannya bahwa ia hanyalah tukang becak yang hidup dari kayuhan harian. Di dalam ruangan, Claire sudah duduk bersama keluarganya. Wajahnya berubah saat melihat Sarman. Matanya langsung berbinar. "Touch him," kata Claire cepat. "He helped me." Ayah Claire berdiri. Pria itu tinggi, berambut rapi, sorot matanya tajam namun terkendali. Ia melangkah mendekat, menatap Sarman dari ujung kepala hingga kaki. Sarman menunduk, menunggu kata-kata yang mungkin akan menghakiminya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pria itu mengulurkan tangan. "Thank you," katanya pelan tapi tegas. "You protected my daughter." Sarman terkejut. Tangannya ragu-ragu menyambut uluran itu. Jabatannya singkat, tapi cukup untuk membuat dadanya terasa longgar. Claire menatap mereka berdua dengan mata berkaca-kaca. Selama hampir 1 jam, Sarman menceritakan kejadian malam itu, tanpa melebih-lebihkan apapun. Ia menjelaskan tentang jalan sepi, tentang ketakutan Claire, tentang becaknya yang tua. Ia juga menceritakan gosip, tatapan sinis, dan tekanan yang ia terima setelahnya. Ibu Claire menyeka air mata. "People can be cruel," katanya lirih. Ayah Claire mengangguk, lalu menoleh ke petugas. "I want his clearly written. This man did nothing wrong." Kata-kata itu seperti beban yang diangkat dari pundak Sarman. Selama ini, ia hanya ingin satu hal, kebenaran didengar. Sebelum pertemuan berakhir, ayah Claire menyampaikan niatnya. "We want to compensate you," katanya. "For your trouble. For your courage." Sarman langsung menggeleng. "Tidak, saya nolong bukan buat uang." Claire berdiri. "Please," katanya dalam bahasa Indonesia yang masih terbata. "You helped me when everyone else looked away." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Ayah Claire tidak memaksa. Ia hanya tersenyum kecil. "Think about it," katanya. "Not as payment, as appreciation." Sore itu, berita mulai menyebar. Kali ini berbeda. Cerita tentang tukang becak yang difitnah mulai berbalik arah. Orang-orang yang dulu berbisik mulai diam.
Beberapa bahkan mendatangi Sarman, menepuk bahunya dengan wajah malu. Namun perubahan terbesar terjadi di dalam diri Sarman sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai tanpa harus menjadi orang lain. Malam hari, Claire menemui Sarman sebelum ia kembali ke keluarganya. Mereka berdiri di bawah lampu jalan yang sama, tempat pertama kali bertemu. "I will go home," kata Claire. "But I won't forget you." Sarman mengangguk. "Hati-hati." Claire tersenyum. "You changed my life." Sarman ingin mengatakan bahwa Claire juga mengubah hidupnya, tapi kata-kata itu tertahan. Ia hanya tersenyum balik. Sederhana, jujur. Saat mobil keluarga Claire melaju pergi, Sarman berdiri lama, menatap lampu belakang yang semakin menjauh. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal ia yakini, hidupnya sudah tidak akan sama. Dan ternyata, perubahan itu baru saja dimulai. Permintaan maaf dari semua orang. Suatu sore, sebuah mobil kembali berhenti di dekat rumah kecilnya. Kali ini, Claire turun sendiri. Ia tidak mengenakan pakaian mahal, hanya pakaian sederhana, senyum tulus di wajahnya. "Aku mau pamit," katanya pelan. Sarman mengangguk. "Hati-hati." Namun sebelum pergi, Claire menyerahkan sebuah amplop tebal. Sarman langsung menggeleng. "Saya tidak mau." Claire tersenyum lembut. "Bukan untuk saya," katanya. "Untuk hidup baru Bapak." Sarman ragu. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Di dalamnya bukan hanya uang, tapi juga sebuah kartu nama dan secari kertas bertuliskan alamat kantor. "My father wants you to come," kata Claire. "If you want." Beberapa minggu kemudian, Sarman memberanikan diri datang ke alamat itu. Gedung tinggi dengan kaca mengilap membuatnya hampir mundur. Tapi ia ingat satu hal, ia tidak pernah berniat meminta apapun. Ayah Claire menyambutnya dengan senyum hormat. Tidak ada nada merendahkan. Tidak ada belas kasihan palsu. "Kami tidak ingin mengubah siapa Anda," kata pria itu. "Kami hanya ingin memberi kesempatan." Tawaran itu sederhana tapi besar. Modal usaha kecil, pelatihan, dan tempat tinggal yang lebih layak. Tidak ada syarat aneh. Tidak ada ikatan memalukan. Sarman pulang dengan kepala penuh pikiran. Malam itu ia duduk lama di samping becaknya. Kendaraan tua itu telah memberinya hidup selama puluhan tahun. Ia mengusap rangkanya pelan, seperti mengucapkan terima kasih. Beberapa bulan berlalu. Becak itu masih ada, tapi kini lebih sebagai kenangan. Sarman membuka usaha kecil jasa antar lingkungan dan wisata lokal. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup. Ia menyewa rumah sederhana. Hidupnya pelan-pelan berubah, tanpa harus meninggalkan jati dirinya. Suatu hari, Claire kembali. Kali ini sebagai tamu, bukan orang tersesat. Mereka duduk minum teh di teras rumah Sarman. Tidak ada jarak canggung. Tidak ada dunia yang terlalu jauh. "People should get you," kata Claire. "But you stayed kind." Sarman tersenyum. "Karena kalau kita berubah karena omongan orang, berarti mereka menang." Claire menunduk, lalu tersenyum. "My father always says property can be rebuilt. Character cannot." Matahari sore menyinari wajah Sarman. Ia menatap jalanan tempat dulu ia sering mengayuh. Ia sadar, hidupnya tidak berubah karena ia menolong orang kaya. Hidupnya berubah karena ia tidak berhenti menjadi manusia saat dunia memilih mencurigai. Cerita tentang tukang becak dan bule itu akhirnya berakhir. Bukan sebagai gosip murahan, bukan sebagai skandal malam hari, tapi sebagai pelajaran diam-diam tentang ketulusan. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang kita tolong yang menentukan nilai perbuatan kita, melainkan alasan mengapa kita menolong. Dan bagi Sarman, semua itu dimulai dari satu malam sepi, satu becak tua, dan satu keputusan sederhana. Tidak membiarkan manusia lain sendirian di jalan gelap. Tam.